Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berjumlah 2 orang atas nama Muslimin dan Muhammad Adnan Amar. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas proyek literasi digital dengan tema pemanfaatan Google Workshop Pack, Google Docs, Slide, Gymrek, dan Classroom dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, kali ini ada satu sumber menarik nih yang Anda bawa. Tentang literasi digital, spesifiknya pemanfaatan Google Workspace dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Ya, betul. Fokusnya memang ke sana. Jadi dia lihat gimana Google Docs, Slides, Jamboard, sama Classroom bisa dipakai di kelas bahasa dan sastra. Oke. Nah, tujuan kita kali ini mau coba gali nih, gimana sih alat-alat ini, menurut makalah ya, bisa mengubah cara belajar sastra dan bahasa. Dari yang mungkin tadinya cenderung pasif gitu ya, jadi lebih hidup, lebih kolaboratif, dan interaktif. Mari kita langsung aja bedah temuan-temuannya. Sip. Sumber ini memang relevan banget, karena kan menyoroti potensi teknologi digital buat mengubah area yang sering dianggap tradisional, seperti bahasa dan sastra ini. Makalah ini berangkatnya dari kritik sih, kritik terhadap pembelajaran konvensional yang seringkali, ya gitu deh, individualistis, terus fokusnya ke guru aja. Bener. Jadi pembelajaran satu arah gitu ya, di mana kita sebagai siswa mungkin lebih banyak dengerin aja. Nah, terus gimana Google Workspace ini, menurut makalah ini, bisa menawarkan perubahan? Jadi inti gagasannya itu pergeseran. Pergeseran ke pembelajaran yang kolaboratif dan lebih fokus ke siswa atau student-centered gitu. Ini bukan sekedar mindahin tugas ke platform digital loh ya, tapi lebih ke gimana pakai fitur-fiturnya buat mendorong interaksi, buat bangun pengetahuan bareng-bareng. Misalnya Google Docs. Ini kan seringnya dipakai buat ngetik esai aja ya. Tapi di sini dibilang, fitur komentar itu bisa buat diskusi langsung di dalam teks. Misalnya pas lagi analisis cerpen bareng-bareng gitu. Tapi yang paling ditekankan itu fitur version historinya. Riwayat revisi itu ya. Kenapa itu jadi penting banget di sini? Nah, makalah ini dia mengutip studi lain juga sih. Melihatnya itu lebih dari sekedar alat teknis. Fitur ini tuh kayak memaksa siswa melihat secara jelas gimana ide berkembang. Siapa nulis apa, gimana respons ke masukan teman. Jadi kolaborasinya bukan cuma kerja bareng gitu aja, tapi jadi proses membangun pemikiran bareng yang lebih kelihatan dan bisa diukur. Katanya sih, ini juga bisa ningkatin kohesi tulisan. Wah, itu sudut pandang yang menarik banget sih. Oke, setelah kolaborasi di Docs, terus gimana siswa bisa membagikan atau menyajikan hasilnya? Di sini Google Slides masuk ya berarti? Tepat sekali, Google Slides itu dipakai buat presentasi. Misalnya, analisis puisi atau cerpen dibikin lebih visual, lebih terstruktur. Ada studi lain yang dikutip juga, katanya ini nggak cuma soal tampilan aja, tapi juga melatih skill komunikasi siswa. Gimana cara nyajiin gagasan sastra yang kompleks jadi ringkas dan menarik? Visualisasi kan bantu banget ya buat mecah analisis biar gampang dicerna. Oke. Terus ada Google Jamboard. Ini kan kayak papan tulis digital gitu ya. Buat apa tuh kalau di konteks sastra? Betul, papan tulis digital. Makalah ini menyoroti Jamboard buat fase brainstorming atau buat bikin peta ide awal. Misalnya pas rancang alur cerita atau bikin peta hubungan antar tokoh di novel gitu. Ada kutipan dari peneliti lain juga. Katanya ini bisa meningkatkan keaktifan siswa. Mungkin banyak yang mikir Jamboard cuma main-main ya, tapi makalah ini menekankan potensinya buat tahap divergent thinking. Jadi mikir kreatif di awal proses analisis gitu. Serius juga pakainya. Jadi buat memvisualisasikan ide-ide yang masih awal banget ya? Oke. Dan semua ini dikoordinasikan lewat Google Classroom. Begitukah? Iya, Google Classroom ini kayak jadi pusatnya gitu, hub-nya. Tempat guru ngasih instruksi, bagi materi termasuk link ke Docs, Slides, Jamboard tadi, terus ngelola tugas sama kasih feedback. Efisiensi pengelolaan kelas jadi meningkat, apalagi kalau konteksnya pembelajaran jarak jauh atau hibrid ya. Ini disebut juga di makalahnya, ngutip peneliti lain. Oke, jadi kesannya ini bukan cuma soal efisiensi atau kolaborasi aja ya, ada dampak yang lebih luas lagi dong. Nah, justru itu poin pentingnya. Makalah ini negesin kalau penggunaan strategis alat-alat ini tuh secara otomatis juga ngasah kecakapan abad ke-21. Yaitu, berpikir kritis pas analisis teks bareng di Docs, komunikasi pas presentasi pakai slides, kolaborasi waktu bangun ide di Jamboard atau Docs, terus kreativitas pas bikin presentasi atau cerita.
Sekaligus ini juga bangun literasi digital yang kontekstual. Maksudnya, pakai teknologi buat mikir dan berkarya di ranah bahasa dan sastra itu sendiri. Wah, kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi pasti ada tantangannya juga dong. Apa aja tuh yang disorot di makalah ini soal tantangan? Tentu ada. Analisisnya cukup berimbang kok. Di sisi positifnya, ya tadi itu. Fasilitasi kolaborasi yang beneran, ningkatin keterlibatan siswa, potensi kemandirian juga. Tapi tantangannya juga nggak kecil. Misalnya apa tuh tantangannya? Pertama, ya isu klasik lah, kesenjangan akses teknologi. Nggak semua siswa punya perangkat yang oke, atau koneksi internet yang stabil. Ini penghalang paling dasar kan? Kedua, kesiapan guru. Pakai Google Workspace ini tuh butuh lebih dari sekedar tahu cara ngeklik tombol. Guru perlu banget nguasain strategi pedagogi digital. Maksudnya, cara ngajar yang benar-benar manfaatin fitur kolaboratifnya, bukan cuma mindahin tugas offline jadi online gitu aja. Iya benar. Jadi tantangannya lebih ke cara mengajarnya ya, bukan cuma teknisnya aja. Ada lagi nggak? Ada. Ketiga, soal evaluasi. Nah, ini penting. Gimana cara nilai kontribusi tiap orang dalam kerja kelompok secara adil? Makalah ini sih nyaranin pakai fitur kayak version history di Docs. Tapi ini kan perlu dirancang sistematis ya di rubrik penilaiannya. Jadi penilaian prosesnya jadi penting banget, nggak cuma hasil akhirnya aja. Oke. Jadi kesimpulan buat Anda gimana nih? Google Workspace ini punya potensi besar ya buat bikin pembelajaran bahasa dan sastra jadi lebih dinamis, lebih relevan sama zaman sekarang. Tapi makalah ini ngingetin kita kalau ini bukan solusi ajaib. Tepat sekali. Ini bukan peluru perak istilahnya. Teknologi itu cuma alat, cuma semacam ruang belajar baru. Keberhasilan pakainya itu sangat bergantung pada gimana guru merancang aktivitas belajarnya. Kesiapan semua pihak juga, plus dukungan infrastruktur. Bener banget. Ini bukan sekedar ganti papan tulis sama layar ya. Iya, ini justru nantang kita buat mikir ulang gimana sih proses belajar itu sendiri dirancang dengan adanya teknologi ini. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin juga renungkan. Mengingat alat kayak Google Workspace ini makin gampang diakses ya, gimana Anda atau institusi Anda bisa secara strategis dan bijaksana memakainya? Gimana caranya memastikan penggunaannya itu benar-benar memberdayakan proses berpikir kritis dan kolaborasi yang mendalam? Bukan cuma sekedar ikut-ikutan pakai teknologi, tapi cara ngajarnya nggak berubah sama sekali. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ya. Baik, saya akan memberikan sedikit tips untuk penggunaan Google Docs dengan Google Slide, yaitu yang pertama itu untuk Google Docs, tips and triknya yaitu seperti ini. Dan untuk Google Slide-nya seperti ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.